Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Akila Suci Anastasia Jadi dari kelas Bisnis Digital 1 dengan NIM 2461316001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan kepada kami, yaitu tugas membuat dua halaman. Yang pertama adalah halaman login, dan juga yang kedua adalah halaman respon. Nah, jadi di sini saya sudah membuat untuk halaman register blade-nya, dan juga saya sudah membuat halaman register controller-nya, dan juga saya sudah membuat untuk halaman respon.blade-nya. Nah, jadi untuk halaman controller di sini saya memiliki dua metode, yaitu ada public function show form, yang dimana ini return view-nya ke admin.register. Dan ini artinya adalah public function ini saya hubungin dengan file register saya tadi yang sudah saya bikin nih. Lalu yang kedua ada dan ini juga tugasnya adalah untuk menampilkan view login atau register tadi yang tadi di awal saya jelaskan. Lalu yang kedua ada public function login request, di mana ini akan mendirect kita langsung ke atau mengarahkan pengguna langsung ke halaman sukses atau respon tadi yang sudah saya bikin. Nah, jadi saya akan menunjukkan halaman form yang sudah saya bikin. Sebenarnya kita juga bisa, saya membuatnya bisa diakses melalui tugas dashboard saya. Nah, jadi saya menyambungkannya ke tugas ini. Jadi saya menggunakan profile, lalu jika saya tekan logout, maka dia akan mengarahkan ke halaman register atau halaman login ini. Nah, jadi untuk halaman login ini saya menggunakan template Bootstrap yang bernama SB Admin 2. Lalu saya juga menggunakan font dari Google Font, yaitu font Poppin. Nih, saya menunjukkan. Nah, saya memasukkan font Google yaitu font Poppins, dan juga saya menggunakan CSS atau template dari admin SB Admin 2. Nah, jadi untuk tampilan formnya itu saya bagi menjadi dua sisi. Yang pertama ada sisi sebelah kiri, ini adalah sisi untuk menampilkan gambar. Lalu yang sebelah kanan ini adalah form atau tugas utamanya yang terdiri dari nama, name, prodi, email, dan juga password. Dan juga nanti halaman login di sini akan saya arahkan ke respon. Nah, jadi di sini bisa dibuat actionnya itu buat lalu arahkan ke respon di sini. Dan juga saya sudah membuat untuk di web.php-nya yang pertama ada root get slash register, yaitu register controller, yang dimana public function tadi adalah show form di sini. Metodenya menggunakan show form, dan juga saya namakan dengan register.form. Nah, show form di sini tadi harus sama dengan kelas di sini. Lalu yang kedua ada good post slash respon, lalu ada register controller, lalu saya bikin metodenya itu login dengan nama respon, sama seperti yang pada register controller tadi, login, yang dimana ini mengarahkan ke halaman respon. Nah, di sini saya akan mencontohkan gimana hasilnya, hasil dari template dari form saya. Lalu saya masukkan nama, saya juga bikin required di sini. Required atau ketentuan
yang dimana yang dimana hmm, masing-masing dari kolom tersebut harus diisi. Required di sini maksudnya adalah kolom tersebut harus diisi dan tidak boleh dikosongkan. Saya akan mencontohkan seperti ini. Jika saya kosongkan bagian body, maka please fill out this field. Begitu juga dengan email, dia harus bisa menggunakan format email. Jika saya harus mengecek praktik setuju saja, nah katanya please include an unique email address. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah semua sudah benar, kalau saya akan tekan tombol login dan akan terarah ke halaman login sukses di sini yang sudah tadi saya bikin. Nah, lalu pada login sukses ini uh, saya mem- saya membuat tombol yang dimana jika saya tekan nanti akan kembali ke menu dashboard. Nah, pada file respon di sini saya sudah menyambungkannya menggunakan root yang dimana ini akan mengkonekkan ke tugas dashboard. Saya akan mencontohkan, maka akan kembali ke menu dashboard di awal tadi. Jadi sekarang saya akan mencontohkan gimana caranya kita memasukkan gambar atau mengubah gambar pada website. Jadi yang pertama, jika kita tidak tahu uh, di mana letak gambar ini, kita tinggal klik kanan lalu inspect, lalu kita lihat apa namanya. Nah, di bagian sini. Hmm. Atau cara mudahnya kita tinggal masuk ke bagian file kita tadi, lalu tekan Ctrl F, lalu tekan img. Nah, img ini adalah nama folder saya tadi. Cara untuk mengetahuinya apa nama folder kita atau di mana kita bisa simpannya, kita masuk ke public. Nah, biasanya foto ataupun CSS atau JavaScript terletak pada public. Dan sini saya sudah di kelas disuruh untuk bikin folder dengan nama aset admin, lalu saya buka dan saya kan img. Nah, nama saya ingin mengganti dengan nama file foto underscore kucing hai. Kita bisa mengetik pertama-tama nama folder dulu, nama folder di sini, lalu slash img, nama folder kita simpan foto kita, lalu slash nama file kita, foto kucing. Nah, seperti itu. Maka akan terganti foto. Jadi ini adalah cara untuk mengganti foto atau memasukkan gambar ke halaman website. Nah, selanjutnya adalah saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita memasukkan font Google atau mendownload font Google. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke Google Font seperti ini, lalu kita pilih yang paling atas ini, Google Font Browser. Nah, kalau cari saja font yang kita inginkan apa, misalnya Sensation, lalu tinggal tekan Get Font di sini dan download all. Nah, kebetulan tadi saya sudah mendownload fontnya, nama Comic Relief. Nah, jadi di sini ada Comic Relief regular dan sudah saya cut dan saya pindahkan ke file folder public dan juga font. Saya pindahkan ke sini. Lalu setelah kita sudah mengkopasnya, kita kembali ke VS Code kita tadi. Nah, makanya sudah masuk ke dalam folder font. Buka kita perlu membuat
file yang bernama custom css, lalu kita buka dan kita hanya perlu mengetikkan font family, lalu masukkan nama font kita. Biasanya ini hanya untuk kita memanggil nama font kita saja. Lah, lalu masukkan source-nya dari mana. Saya aset, terus font, lalu comic color, ini masukkan nama file kita tadi di sini. Lalu kita mengetik lagi di bawahnya .font, nama font kita, lalu kita ketik lagi font family, masukkan nama font kita. Nah, jika sudah kita bikin seperti ini, kita masuk ke halaman blade kita. Jadi di sini saya menggunakan halaman home.blade, itu tugas yang pernah kami kerjakan pada praktikum. Nah, cara masukkannya adalah kita perlu mengkonekkannya dengan href dengan cara memasukkan aset, nama folder kita, lalu css, nama folder setelah aset, lalu custom font CSS adalah nama file kita tadi nih. Nah, lalu cara menyambungkannya ke tulisan itu gimana? Nah, caranya adalah masukkan body kelas, lalu setelah kelas ini kita masukkan nama font kita tadi, Comic Relief. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah terubah. Bentar, saya langsung buka di sini. Maka terubah seperti ini. Seperti ada salah di sini, sebentar. Fontnya akan berubah seperti ini. Maaf, tidak ada kesalahan. Nah, ini adalah font yang tadi saya download. Nah, jika saya akan contohkan dengan menggunakan font lain. Jadi saya juga ada mendownload font yang bernama Genevieve ini. Kita copy lalu kita paste saja di sini. Nah, maka ini adalah font Genevieve tadi. Jadi begitulah cara memasukkan atau mendownload Google Font. Lalu kita kembali pada file saya. Nah, jadi seperti inilah penjelasan saya mengenai tugas form dan juga tugas respon. Sekian, terima kasih.